DPD akan mendaftarkan caleg 50 orang ini ke KPU pada tanggal 12. Itu sementara sesuai dengan perintah DPP berdasarkan alfabet. Setuju ya? Urutannya berdasarkan alfabet, bukan urutan pasti. Ya, karena ini perintah dari DPP tidak pakai urutan. Saya kira pakai alfabet ya. Setuju ya? Baik. Yang kedua, saya mendapat laporan bahwa ada satu anggota dewan kita yang pindah partai. Saudara Kujalir, dan itu sudah membuat pernyataan di atas materai bahwa dia memang tidak akan bergabung di partai kita. Maka dengan ini saya upload kepada forum bahwa yang bersangkutan akan kita PAW. Setuju ya? Kita PAW, saya minta sekretaris untuk menyiapkan pemberkasan agar proses PAW-nya dipercepat karena waktu masih ada. Kita bisa melakukan. Yang kedua adalah kaitan dengan ketua MPP. Kita mundur, tapi ya kita terima kemundurannya karena kan hasil konsultasi dengan sekjen di Wican beberapa hari yang lalu bahwa Kabupaten Sukabumi tidak ada musdalub, ya cabang-cabang perlu saya sampaikan tidak ada musdalub. Jadi kita tetap akan berjalan, nanti legalitas susunan DCS maupun DCT akan diketahui oleh DPP langsung ke KPU Kabupaten Sukabumi, ya. Jadi jangan lagi kita ada wacana ini kapan musdalub, tidak ada musdalub, sekarang kita tetap berjalan, ya. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa papanisasi DPC itu dilaksanakan akan disupport penuhnya oleh Panda, Saudara Kondisi Susilawati ya. Jadi sudah saya sampaikan dan beliau sudah memberikan catatan siap akan melaksanakan, karena itu simbol kehormatan kawan-kawan di daerah harus terpasang papanisasi ini. Yang berikutnya adalah saya minta fraksi dan DPD itu mensupport DPC-DPC yang DPRT-nya belum terbentuk ya, karena kita perlu supporting kawan-kawan di desa itu melalui DPRT. Jadi tidak usah banyak-banyak, 4 orang 5 orang SKK dari DPRT, 4 orang 5 orang SKK dari DPRT. Yang penting kita punya orang di setiap desa dan kelurahan itu pengurus partai amanat nasional ya. Tentu nanti di praksi juga akan koordinasi dengan saya tentang teknis, tetapi paling tidak ini menjadi tanggung jawab DPD dan praksi untuk mensupport DPC-DPC agar bisa membentuk rantingnya di tingkat jenjang masing-masing. Saya kira dapat disepakati ya untuk ini. Dan terakhir mungkin saya sampaikan bahwa ajan ya, ajan asar ya. Belum. Terakhir saya sampaikan bahwa kita menginginkan kerjasama tandem itu betul-betul bisa berkolaborasi dengan baik, karena tidak semua caleg cukup kemampuan keuangan, tidak semua caleg cukup jaringan di lapangan, maka itu saling membantu lewat tandem. Nanti kita akan coba musyawarahkan, pusat, provinsi dan kabupaten harus berkolaborasi, saling membantu untuk membesarkan partai agar suara PAN di setiap dapil itu linier sama, ya, sepakat ya. Nanti kalau ada yang tidak mau tandem, lapor ke saya nanti akan melihat konsekuensinya. Penomorannya dia tidak akan mendapat nomor bagus kalau dia jalan sendiri, dia harus mengangkat saudaranya yang lain. Saya kira mungkin inti dari rapat harian ini, sambil kita menunggu ketua DPP, selain susunan pencalekan, penetapan PAW dan papanisasi juga termasuk DPRT sudah saya sampaikan, dan menurut saya sudah agenda yang pokoknya sudah kita load. Mungkin sebelum kita menunggu ketua DPW kepada Kang Budi, kita buka saja sesi tanya jawab, baik pengurus caleg maupun DPC untuk kita ketemu. Nanti kita akan coba elaborasi berdialog itu demi membesarkan PAN di Kabupaten Sukabumi. Ya, ingat niat kita cuma satu, kita hari ini bersatu bergabung untuk membesarkan PAN di Kabupaten Sukabumi agar jumlah kursi kabupatennya nambah, DPR provinsi kita tetap dapat, DPR RI kita tetap dapat, maka peluang bupati dan wakil bupati 2024 di bulan November itu akan terbuka kalau kita akan solid dari sekarang. Kalau kita konflik, tidak akan mungkin, kita hanya bisa menjadi partai pengusung. Nah, kita berharap kita bisa menghadirkan kader partai kita untuk menjadi paling tidak wakil bupati itu di bulan November tanggal 27 di 2024. Bedanya cuma 8 bulan lebih sedikit, kita harus bersiap-siap untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Bekasi. Saya kira gitu, Saudara Budi, dan saya persilakan nanti boleh dicatat WA saya kepada
pengurus cabang. Kalau ada yang mau dilaporkan ke saya, mangga silakan, karena mungkin saya tidak akan mungkin bisa seminggu atau seminggu 2 kali atau seminggu sekali datang ke sini secara fisik. Tapi kita bisa video call, kita bisa rapat Zoom, kita bisa koordinasi via teknologi. Walaupun secara fisik saya tidak hadir, tapi kebijakan bisa kita lahirkan. Saya berharap ke Budi kemarin bahwa teman-teman DPC ini datang dari mana-mana dan jaraknya jauh-jauh. Ya paling tidak ya bensinan harus kita pulangin, nggak boleh kan kita pulangin, karena kita juga menghadirkan mereka kesini juga butuh perjuangan. Tetapi tentu tidak semata-mata kita bergabung di partai itu mengharapkan uang, karena yang lebih penting itu adalah buah kebijakan politik itu bisa melahirkan program yang bisa dinikmati oleh seluruh kader dan masyarakat. Itu yang lebih besar. Baik, saya kira gitu ya Saudara Budi, dan mudah-mudahan kalau mau mencatat nomor WA saya 0813 19 222 835. Di Budi juga ada, di sekretaris DPD juga ada, bisa diminta. Kalau memang nanti ada harus disampaikan ke saya. Tapi jangan mengadu, boleh WA ke saya kapanpun, tapi jangan mengadu di antara kita. Jadi kita memberikan fakta, informasi yang akurat sehingga kita bisa merapi mengambil kebijakan yang tepat. Kalau kita saling memfitnah kan tidak akan selesai, dia pasti akan berbuntut konflik ujungnya. Saya kira gitu ya, Kang Budi. Baik, terima kasih. Apresiasi saya kepada seluruh bacalek, kepada pengurus DPD, kepada fraksi, kepada seluruh DPC yang jauh-jauh sudah hadir hari ini ketemu dengan saya. Salamkan kepada keluarga semua bahwa PAN siap untuk memenangkan pemilu di 2024 di Kabupaten Sukabumi. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku semua, tadi Ketua DPD melalui keputusannya sudah memutuskan 3 hal yang paling strategis. Yang pertama, bahwa kita akan dipastikan nanti tanggal 12 Mei tahun 2023, dan kemarin sudah diskusi juga jam 13.30 setengah 2 kita akan mendaftarkan semua bakal calon kita ke KPUD Kabupaten Sukabumi yang ada di Cibadak. Yang kedua juga tadi Ketua DPD sudah memutuskan bahwa siapapun juga, dan hari ini tadi karena ada satu anggota DPRD kita, Saudara Jalil Abdillah, tidak mencalonkan dari Partai Amanat Nasional, maka dalam momentum ini DPD PAN Kabupaten Sukabumi akan memproses pergantian antar waktu yang bersangkutan secepat-cepatnya. Dan yang ketiga tadi sudah diputuskan mengenai bahwa kita tidak lagi berkonflik mengenai terbuka dan tertutup, karena PAN ke depan tetap akan menganut sistem suara terbanyak sekalipun Mahkamah Konstitusi memutuskan tertutup dengan berbagai